Selamat malam untuk kita semua, bagi mereka yang ada di Amerika, dan selamat pagi bagi yang ada di Indonesia. Ya. Apa kabar saudara-saudara? Apakah hari ini kabarnya luar biasa atau biasa-biasa saja? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan kalau begitu. Amin. Haleluya. Tidak terasa bahwa kita sudah tiba pada hari yang terakhir. Waktu berjalan begitu cepat, saudara-saudara. Ya, sehingga kita tidak rasa sudah berada pada malam yang kelima. Ya. Dan saya senang melihat orang tua saya muncul lagi di layar. Ya, selalu ada tampilan es kacang, saudara-saudara. Jangan makan es tiap hari, Mama. Ya. Oke. Jadi terima kasih untuk Pendeta Yoram Tumarante dan juga seluruh anggota majelis jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara selama 5 hari. Ini merupakan satu kesempatan yang berharga bagi kami secara pribadi, dan kami tidak pernah berpikir bahwa akan berbicara untuk jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa di Amerika. Karena biasanya kalau pembicaraan untuk satu pekan itu harusnya dari pembicara-pembicara yang luar biasa, ya, seperti ketua daerah, ketua UNI, ya, orang ini cuma bahasa Manado bilang cuma kerucu-kerucu, saudara-saudara. Tapi semoga pelayanan yang kami berikan berkenan di hati saudara-saudara dari malam pertama sampai ke malam keempat, bahkan pada hari yang terakhir ini, ya. Semoga penyampaian kami berkenan, ya, dan akan memberkati kita semua. Tidak terasa, saudara-saudara, kita sudah ada pada puncak pekan penata layanan. Malam pertama kita sudah diberkati, ya, dengan pekabaran firman Tuhan. Memang saudara-saudara, menempatkan Allah yang pertama dalam hidup kita itu bisa menjadi hal yang sukar, hal yang sulit, ya. Putting God first in our life can be difficult. Tetapi Yesus sudah membuktikan, sudah memberikan contoh kepada kita bahwa itu bisa dilakukan. Ya, dan ketika dia menjadi manusia, kita sudah bisa melihat Yesus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak mau memuaskan dirinya dari lapar dan haus, tetapi dia selalu memikirkan misi yang sudah ditugaskan kepadanya untuk penyelamatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya dia menang atas pencobaan yang dilancarkan oleh setan kepadanya di padang gurun. Ya, sungguh luar biasa. Yesus penata layan agung kita telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana kita bisa menempatkan Tuhan yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dan Yesus sudah mengingatkan kita juga bahwa keberadaan kita sebagai penata layan bukan untuk mengurus diri kita, tapi untuk menjalankan pekerjaannya, pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Ya. Dan hari kedua kita juga sudah diberkati bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan sebenarnya manusia untuk bisa menang atas pencobaan, untuk bisa menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidupnya, dan membiarkan Tuhan berdaulat dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan pada saat proses penciptaan manusia, dia membentuk sendiri dengan tangannya. Dan sesudah terbentuk, kemudian dia mengembuskan nafas hidup ke hidung manusia. Berarti begitu dekat wajah Allah dengan wajah manusia. Dan menjadi pelajaran bahwa Tuhan mau ketika manusia itu menjadi makhluk yang hidup, ya, maka mereka harus melihat bahwa Tuhanlah yang pertama dalam hidup mereka. Bukan melihat taman yang indah, tetapi melihat Tuhan yang pertama. Sehingga mereka selalu mengutamakan Tuhan. Tetapi sangat disayangkan ketika Tuhan mau menguji mereka dengan menempatkan pohon di tengah taman, mereka tidak berhasil membuktikan bahwa Tuhan yang pertama dalam hidup mereka,
bahwa Tuhan yang menyediakan semuanya, bahwa Tuhan yang memiliki semuanya, mereka tidak berhasil. Karena mereka jatuh dalam godaan si ular yang adalah setan itu sendiri. Tapi puji Tuhan, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan kita lahir dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan kita, tapi Yesus datang memberikan dirinya sendiri untuk menebus kita. Luar biasa. Kita sudah diberkati pada malam kedua. Ya, roh pengorbanan Yesus, roh kerendahan hati Yesus, ya, telah diperlihatkan kepada saudara dan saya, dan Dia mau, ya, untuk kita menjadi seperti Dia. Dia datang memulihkan citra Allah dalam diri kita, dan Dia mau kita mengikuti teladannya, supaya kita juga boleh menjadi seperti Dia, berkarakter, berkebajikan seperti Dia, tidak mementingkan diri kita. Dan luar biasa Tuhan memberikan jalan keluar bagaimana caranya untuk kita tidak mementingkan diri. Dan kita sudah pelajari dalam Council on Stewardship halaman 81. Pada malam ketiga, kita sudah pelajari poin pertamanya. Bagaimana kita melatih diri kita untuk tidak cinta diri, selalu menjadikan dia yang utama dan pertama dalam kehidupan kita, yaitu dengan jalan ujian. Kesetiaan sebagai penata layanan dalam mengelola hartanya, memberikan perpuluhan. Ya, pada malam yang kita sudah diberkati. Dan tadi malam, bukan cuma perpuluhan, tapi step yang kedua, memberikan persembahan. Dan kedua-duanya ini adalah kudus dan dibawa ke rumah Tuhan. Yang satu sebagai ujian kesetiaan perpuluhan, yang satu sebagai ungkapan syukur kita, rasa terima kasih kita oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai korban yang sempurna tanpa cacat. Kita berikan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan terbaik kita. Dan saya yakin kita sudah memutuskan dalam hati kita berapa komitmen yang kita ambil. Memberikan secara sistematis ucapan syukur kita, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang sampai 40%. Ya, saya mau saksikan seorang anggota di Papua, seorang pengusaha yang luar biasa, namanya Pak Martin Nupapati. Ya, dia sudah mengambil komitmen karena dia merasakan berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dia mengambil komitmen persembahannya 40%. Luar biasa, ya. Dan kita semuanya mengikuti, ya, teladan daripada Maria, teladan daripada janda yang miskin, memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu terlihat dari persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan pada hari ini, pada malam ini, ya, ada 3 poin yang kita lihat dalam Council on Stewardship halaman 81, dan poin yang ketiga pada malam hari ini kita akan pelajari. Tetapi sebelumnya, saya kembali mengajak kita untuk meminta kuasa Roh Kudus, supaya hati kita dijamah dan kita bisa mengerti firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami saat ini untuk mempelajari firman dan nasihat-nasihat roh nubuat. Ajarlah kami untuk menjadi penata layan yang setia, membiarkan Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, mohon izin share screen saudara-saudara.
Baik, apakah sudah terlihat jelas PowerPoint-nya? Jelas, pendeta. Oke, semua kamera sudah aman? Seperti kemarin ada yang terlihat setengah, ya. Sudah. Bagaimana Ibu Novi? Sudah? Kayaknya bawahnya agak sedikit terpotong yang cancel. Oke, kalau bukunya enggak apa-apa, yang penting dia punya intinya. Ya. Saya takut utak-atik nanti dia malah hilang. Sudah Oke. bagus. Oke. Jadi poin yang ketiga kita pelajari pada malam hari ini, yaitu sumbangan-sumbangan. Luar biasa, saudara-saudara. Memang diri kita ini dikikis habis-habisan. Ya, yang pertama, kita sudah mengutamakan Tuhan lewat memberikan persepuluhan kita. Kemudian lewat persembahan kita, persembahan terbaik kita, sesuai dengan iman kita, komitmen kita. Kita memberi secara sistematis, ya, sesuai porsi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi proporsional, sistematik, dan regular. Regular, secara teratur, terus, tetap. Ya, bukan berdasarkan mood. Mood baik, berikan. Mood tidak baik, tidak berikan. Ya, suka, kasih. Tidak suka, tidak kasih. Jangan seperti itu. Harus regular, saudara-saudara. Karena kita mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Tidak peduli siapa pendeta kita, tidak peduli siapa ketua jemaat kita, tidak peduli siapa ketua konferensi kita. Kita dengan setia menjadi penatelayan di dalam hal ini. Dan apakah sudah selesai? Ternyata belum. Memang yang ketiga, kita ditantang untuk menyangkal diri. Tadi kesetiaan, persepuluhan, tadi ucapan syukur, persembahan, dan sekarang penyangkalan diri, memberikan sumbangan-sumbangan. Saya yakin sekali, kalau kita dengan sukacita melakukan ini, dengan sendirinya, cinta diri kita akan dikikis perlahan-lahan sampai habis. Dan Tuhanlah yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Sumbangan-sumbangan. Jadi tadi ada yang bilang, kemarin-kemarin saya dengar, persembahan itu bisa dialihkan untuk bantu orang. Tapi setelah kita lihat pelajaran selama sepekan ini, ternyata tidak. Persepuluhan ke rumah Tuhan, persembahan ke rumah Tuhan, dan untuk membantu, itu termasuk dalam penyangkalan diri kita. Ya, dan itu kita bisa berikan di luar rumah Tuhan. Kalau tadi persembahan persepuluhan masuk ke perbendaharaan Allah. Melaiki 3 ayat 8 sampai 10, Mazmur 96 ayat 8 yang kita sudah pelajari ya. Dan sekarang sumbangan-sumbangan sesuai dengan kemurahan Allah yang dilimpahkan kepada kamu. Ya. Apakah harus diambil dari persembahan sumbangan-sumbangan? Mari kita ikuti nasihat nubuat. Dan tentunya nasihat-nasihat nubuat ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, dia hanya menuntun kita untuk melihat terang yang besar, firman yang ajaib di dalam kitabnya. Ya. Sangkalilah diri Anda terhadap beberapa hal dan berikanlah sejumlah bagian bagi orang miskin. Janganlah mengurangi persepuluhan dan persembahan kepada Allah. Tetapi biarkanlah hal ini menjadi tambahan yang mengingatkan bahwa apa yang Anda lakukan bagi orang miskin, Anda telah melakukan bagi Kristus. Dalam Testimonies volume 4, halaman 511. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Jadi kita sudah baca kutipan kemarin, Tuhan menginginkan pemberian kita seperti bangsa Yahudi. Kita lihat bahwa bangsa Yahudi itu sepertiga dari pendapatan mereka memang diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan mungkin kita bisa lebih dari itu. Kita bisa lebih dari itu. Tergantung komitmen dan iman kita. Ya. Saya bersyukur sekali lagi kemarin saya katakan bahwa saya mendapatkan
istri yang takut akan Tuhan. Istri yang setia. Karena dia mau mengikuti iman suaminya. Ya. Dia setuju untuk melakukan hal yang ketiga ini. Kalau kemarin saya katakan, dia setuju untuk mengambil komitmen 10% persembahan ya dari penghasilan, dari berkat yang kami dapat, dipotong langsung 10% perpuluhan, 10% persembahan, itu langsung masuk ke envelope dan dikasih ke rumah Tuhan. Bukan untuk sumbangan. Bukan. Ya. Dia setuju akan hal itu. Bahkan persembahannya bisa melebihi karena ada persembahan-persembahan lepas di luar yang sistematis yang ada di envelope. Ya. Luar biasa. Seorang wanita pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang banyak. Ada banyak rancis-rancisnya, saudara. Ya kan? Ada banyak rancis-rancis. Bahasa Indonesia apa itu rancis-rancis? Ya? Ini bahasa Manado itu rancis-rancis. Metayoram atau bahasa apa ini? Ya. Ya. Saya juga tidak tahu itu bahasa apa itu rancis-rancis. Ya. Ada detail-detailnya. Ya, mungkin ya. Banyak detail-detailnya kalau wanita itu. Ya. Tapi puji Tuhan, istri saya mau menyangkal dirinya. Dia abaikan detail-detailnya dan dia lakukan hal yang ketiga ini. Dia sudah sisihkan untuk menolong orang lain, untuk menolong proyek, membantu proyek-proyek pekerjaan Tuhan. Kalau datang proposal, kalau datang list, kalau datang orang meminta bantuan, itu sudah disiapkan posnya oleh istri saya. Saya sudah limpahkan semuanya kepadanya. Ya, masalah keuangan saya sudah serahkan semua kepadanya. Semua berkat yang saya terima, gaji, pemberian anggota-anggota yang baik hati, ya, langsung diserahkan kepadanya. Semua, tidak ada yang dia tidak tahu. Semua diketahui olehnya. Tidak ada yang dibawa bantal, saudara-saudara. Tidak ada yang dibawa kasur. Tidak ada yang di lemari di sudut-sudut, tidak ada. Ya. Wahai para suami, jangan simpan di sudut-sudut manapun berkat yang kau terima, ya. Begitupun sebaliknya para istri, saling jujurlah, saling terbukalah. Ingat bahwa kita ya dari dua telah menjadi satu. Kita telah menjadi satu daging. Tapi sayang sekali ada banyak rumah tangga ya yang mereka tahu ya sudah menjadi satu daging. Hanya daging yang satu, saudara-saudara. Tapi doinya enggak. Ya. Doinya enggak satu ya. Jadi masing-masing saling jaga rahasia, menyembunyikan. Tapi dalam keluarga saya, tidak ada yang tidak diketahui oleh istri saya. Semua dia tahu. Ya, karena dia seorang istri yang takut akan Tuhan, dan dia juga tidak konjudu. Masalahnya kadang-kadang suami aja sembunyi doinya, kan itu istri konjudu. Iya, jadi susah. Ya. Terlalu pakat. Aduh, bahasa pakat apa lagi ini? Pakat bahasa Indonesia apa ini ya? Terlalu susah pokoknya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang lain. Seperti yang ketiga ini, bantuan sosial. Tapi saya lihat semua istri-istri yang ada di Colorado ini, dari matanya, dari keningnya, dari alisnya, semuanya ini tidak ada yang konjudu. Amin, saudara-saudara. Amin, amin, Ya. amin. Benar itu Puji dia. Tuhan. Puji Tuhan, iya. Terlihat. Kemarin saya dengar dari pendeta Bartlett Sumendak, ya, ada bantuan dari Colorado. Luar biasa, itu berarti tidak ada yang konjudu di Jemaat Chiasta Colorado. Tuhan kiranya terus berkati. Jadi poin yang ketiga ini, jangan mengurangi perpuluhan, jangan mengurangi persembahan. Kita sangkal diri kita, dan kita buat sumbangan-sumbangan bantuan. Ya, untuk beberapa hal. Apakah itu untuk orang susah, orang miskin, para janda, yatim piatu, atau lain sebagainya pekerjaan Tuhan yang kita mau bantu. Ya, kita bisa lihat dalam Matius 25 kan, ada perumpamaan penghakiman terakhir. Yesus memisahkan kambing dan domba. Domba ditempatkan di sebelah kanannya. Ya, dia bersyukur kepada umat-umat Tuhan yang adalah sebagai domba. Karena pada waktu Yesus lapar, pada waktu Yesus haus,
mereka memberi Yesus makan dan minum. Pada waktu Yesus di penjara, mereka memberi kunjungan. Pada waktu Yesus tidak berpakaian, mereka memberi Yesus baju, pakaian. Dan seterusnya. Mereka bingung, kawanan domba. Tuhan, tunggu. Kapan kami melihat Tuhan lapar? Kapan kami melihat Tuhan haus? Kapan kami melihat Tuhan di penjara? Kapan kami melihat Tuhan nggak pakai baju? Mereka bingung, mereka pikir-pikir, kapan ya? Lalu Tuhan menjawab, ya, engkau sudah melakukan sesuatu yang terbaik untuk seorang saudara yang paling hina ini. Ternyata ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan ini, ya, bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, kita sementara melayani Tuhan kita. Luar biasa. Luar biasa. Ini cerita dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, saudara-saudara. Dan memang Yesus sendiri sudah katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib, bukan kalau boleh, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Luar biasa baca cerita nyawa ini, saudara-saudara. Ya, mau serahkan nyawa bagi orang lain, orang Lamongan bilang cah gampang. Cah gampang. Ya, mau serahkan nyawa. Tapi ini firman Tuhan. Tapi luar biasa. Tuhan memberikan cara yang sederhana. Jangan dulu baca cerita nyawa. Itu sudah pada level atas, ya. Siap mati bagi Tuhan. Jangan dulu baca cerita nyawa. Yang sederhana, Tuhan kasih solusinya dalam ayat berikutnya. Yang simpel sekali. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Luar biasa. Tuhan lewat Rasul Yohanes menasihatkan kepada saudara dan saya. Bagaimana kita mau menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita? Mulai dari hal yang simpel. Berbagi dengan orang lain. Yang sudah punya banyak duit, ada yang membutuhkan, sharinglah. Yang ada banyak baju dan melihat yang lain tidak punya baju, mungkin orang lihat, aduh kasihan, saudara saat ini hari Sabat, dia pakai itu terus. Dan saya punya baju ada 1, 2, 3 lemari. Ambillah dari lemari kita dan berikanlah kepada saudara itu. Ya, berbagi sukacita. Dan banyak hal yang lain. Makanan, kita boleh sharing dengan orang lain. Makanan kita. Itu sebabnya jemaat-jemaat yang selalu mengadakan potluck saya anggap luar biasa. Karena itu alkitabiah. Ya, jemaat-jemaat, saya tidak tahu jemaat Ciasda Colorado kalau di saat tidak COVID ada potluck kan hari Sabat. Ada. Luar biasa. Luar biasa. Itu alkitabiah. Karena ketika ada tamu-tamu yang datang beribadah, kita harus ajak. Jangan tutup mata. Yang utama kita potluck adalah mengajak tamu. Ya, mengajak tamu. Bukan cuma tong deng tong. Itu salah tujuan. Yang utama adalah mengajak tamu. Apalagi tamu yang orang lihat sangat membutuhkan. Orang ajak sama-sama menikmati. Ya. Jadi terima kasih untuk jemaat Ciasdak yang terus menerapkan itu. Tapi sekarang COVID jadi lagi terhenti. Ya, belum bisa. Jadi mari kita beribadah dengan perbuatan. Ibadah yang sejati, bukan hanya datang, duduk, dengar firman di gereja, keluar, dan tidak berbuat apa-apa. Tapi ada perbuatan kasih di sana. Jangan cuma banyak omong di jemaat, jangan cuma banyak kritik di jemaat, jangan cuma banyak kasih saran di jemaat, tapi nol kontribusi. Tapi saya yakin anggota jemaat Ciasda Colorado bukan orang-orang yang banyak atau jago ngomong, tapi orang-orang yang jago berbuat kasih. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana, Pendeta Yoram?
Benar sekali. 100. Amin. Kalau pendeta so bilang begitu, susah untuk dibantah. Sah 100%, saudara-saudara. Ya, karena itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, sedalam apa saya tidak tahu. Ya. Baik, saudara-saudara, mari kita lihat cerita orang muda yang kaya. Kita tahu ceritanya dalam Matius 19. Ya, ayat 16 sampai 26. Dia tanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku berbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus bilang, "Kenapa engkau tanya?" Ya. Yang baik, hanya satu yang baik, Tuhan di surga. Tapi kalau engkau mau masuk ke dalam hidup, maka lakukanlah perintah Allah. Lalu orang muda ini bilang, "Perintah yang mana?" Yesus bilang, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu dan ayahmu, ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu." Dan itu disebutkan dalam hukum, "Kasihlah kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." "Oh, saya sudah lakukan itu," kata orang muda ini. "Saya sudah buat itu." Yesus bilang, "Oh ya, engkau sudah buat? Kalau begitu, kalau engkau mau sempurna, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin." Ketika mendengar itu, langsung menjadi lemah dia. Tulang-tulangnya langsung rapuh. Dia berbalik belakang, berjalan, dan kemudian menghilang dari peredaran. Ya. Dia sangat susah. Mengapa Yesus katakan gitu? Karena orang muda ini banyak sekali hartanya. Kenapa Tuhan suruh dia jual hartanya? Karena berarti kesimpulan yang kita bisa ambil, dia ini orang kaya yang kikir. Orang kaya yang koncudu. Dia sulit berbagi dengan orang. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat bahwa hal ini akan menghalangi dia masuk surga, Tuhan bilang, "Jualah hartamu." Ya, jualah hartamu. Akhirnya dia tidak setuju dan dia tidak balik-balik lagi. Sudah selesai ceritanya, tidak dilanjutkan oleh Yesus. Ya, ini orang kaya yang banyak harta. Ketika orang kaya ini pergi, orang muda yang kaya ini pergi, langsung Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, lubang jarum yang dimaksudkan bukan jarum tangan yang kita pakai untuk menjahit pakaian, tapi di sana di mereka, gerbang mereka ada lubang, ya, ada lubang-lubang yang mungkin bisa dimasuki oleh unta, tapi susah. Ya, tapi masih lebih mudah itu dibandingkan orang kaya masuk surga. Kasihan juga ya, ini orang yang kaya, ya. Berikut cerita orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dia mempunyai tanah yang luas dan hasil tanahnya melimpah. Ya. Kemudian dia katakan dalam hatinya, "Wah, aku akan menyimpan semua hasil tanah ini." Wah, tapi bagaimana caranya? Tempat sudah penuh. Oh, saya akan bangun lumbung yang lebih besar lagi. Lalu kemudian dia simpan semua hasil tanahnya. Lalu dia berkata kepada jiwanya sendiri, kepada dirinya, "Hai jiwaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah, nikmatilah semuanya ini." Luar biasa. Dia hanya berpikir untuk diri, dan terus dirinya sendiri. Lalu apa kata Yesus terhadap orang kaya ini? Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kasihan ya, orang kaya yang kedua lagi dalam cerita ini. Ya, tidak punya pengharapan lagi. Dia sudah kumpulkan semuanya, pada akhirnya dia mati.
dan dia tidak membawa harta yang dia kumpulkan itu. Dan Yesus mengatakan ini orang kaya yang bodoh. Ya. Salahkah kita menjadi orang kaya? Sampai harus 2 kali perumpamaan cerita ini ya. Yang satu bukan perumpamaan cerita sesungguhnya. Ya. Salahkah menjadi orang kaya? Tidak. Apakah uang itu salah? Tidak. Apakah uang itu dosa? Tidak. Hanya cinta akan uanglah. Itulah dosa. Akar kejahatan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 kalau kita bisa baca ayatnya. Cinta akan uang. Nah, ini orang ini cinta harta. Gila harta dia. Dia tidak menjadi kaya di hadapan Allah. Apakah Tuhan melarang kita untuk menjadi kaya? Tidak, saudara-saudara. Bahkan dia mati bagi saudara dan saya untuk memperkaya kita. Seperti dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus bela-belain saudara dan saya datang ke dunia ini dalam keadaan hina, dalam keadaan miskin. Lahir saja di kandang binatang. Betul-betul papa keadaan Yesus ketika dia lahir ke dunia ini. Dan kenapa? Oleh karena saudara dan saya. Dia mau memperkaya kita. Tapi dalam hal apa? Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, ini perkataan yang ditujukan kepada orang Makedonia. Kaya seperti apa? Maka sekarang, sama seperti kamu, hai jemaat Makedonia, kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu, kaya sekali saudara-saudara. Padahal orang sendiri sudah tahu keadaan Makedonia. Seperti apa? Sangat miskin. Sangat miskin. Tapi Tuhan lewat Rasul Paulus mengangkat mereka tinggi-tinggi. Bahwa mereka kaya dalam segala sesuatu. Mungkin Jeff Bezos bisa kalah. Mungkin Bill Gates kalah. Kalau secara materi, mungkin kedua orang tadi yang saya sebutkan menang. Tapi dalam hal lain, belum tentu. Jemaat Makedonia, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, tentunya akan firman Tuhan, dan kaya dalam kesungguh-sungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih. Luar biasa. Perkataan mereka selalu membangun satu dengan yang lain, bukan melukai hati satu dengan yang lain. Bukan perkataan-perkataan kotor yang keluar dari bibir mereka. Mereka menjadi penata layan yang luar biasa dalam mengolah, menata kata-kata mereka. Bagaimana kata-kata kita yang dikeluarkan di tengah-tengah jemaat Ciasda, Colorado? Saya harap semuanya adalah kata-kata yang membangun dan menguatkan. Sehingga kita menjadi penata layan yang sejati. Amin, saudara-saudara. Dan juga bagaimana kita sebagai penatelayan, kerinduan kita menyelidiki firman Tuhan, sehingga kita banyak pengetahuan akan firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai penatelayan mempunyai roh untuk saling menolong, membantu, dan kasih kita yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi kaya dalam hal ini. Tidak salah. Kita kaya dalam materi seperti Ayub, Abraham, Yakub. Kaya juga mereka dalam materi. Tapi Tuhan juga mau kita kaya dalam hal ini. Ya, tidak salah. Ingat, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita mau bermegah, bukan karena kekayaan kita, tapi karena kita mengenal Tuhan yang maha kasih itu, yang punya roh pengorbanan yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kepada saudara dan saya untuk tidak menjadi orang yang cinta diri. Kita harus bermegah dalam hal ini. Menjadi orang seperti juru selamat kita yang mengorbankan dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Karena pengorbanan diri
adalah kunci pengajaran Kristus. Kristus adalah teladan kita. Ia menyerahkan hidupnya sebagai korban bagi kita. Dan ia ingin supaya kita menyerahkan hidup kita sebagai korban bagi orang lain. Yang tadi kita sudah pelajari. Kristus tidak akan mengizinkan seorang manusia yang cinta diri untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, ini tegas sekali ini. Tegas sekali ini. Orang yang terlalu memeluk hartanya. Ya, Kristus bilang, tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia tidak menjadi saluran berkat. Ya. Mengapa kita harus perlu melatih roh pengorbanan diri? Karena kesempurnaan tabiat tidak mungkin dicapai tanpa pengorbanan diri. Testimonies for the Church, volume 9, halaman 53. Kalau kita benar-benar mewakili tabiat Kristus, maka setiap unsur mementingkan diri harus dibuang dari dalam jiwa. Kenapa harus dibuang unsur mementingkan diri ini? Oleh karena kita harus ingat, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Jangan kita memeluk apa yang kita capai sampai hari ini. Kita harus menyadari bahwa ini adalah milik Tuhan. Dan kita bertanggung jawab kepadanya untuk cara penggunaannya. Di dalam menggunakan setiap rupiah akan dilihat apakah kita mencintai Allah yang utama dan sesama kita sebagaimana diri kita sendiri. Tuhan memperhatikan setiap penggunaan rupiah dan dolar. Kadangkala kita begitu mudah memasuki restoran, makan apa saja, dengan biaya yang mungkin besar, dan kita tidak memperhitungkannya. Kadangkala kita masuk ke toko baju, membeli baju semahal apapun, kita beli. Begitu juga dengan toko sepatu, semahal apapun kita beli. Masuk ke showroom, membeli mobil, semahal apapun kita beli. Rumah real estate, semahal apapun kita beli. Tanah sebesar apapun kita beli. Tetapi ketika kita dituntut 3 hal tadi, persepuluhan, persembahan, penyangkalan diri untuk menolong, memberikan bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, kita tidak bersedia. Atau mungkin tidak bersukacita melakukan, merasa berat. Ya. Mari kita lihat nasihat Roh Nubuat dalam Messages to Young People, halaman 307. Ya. Adalah tugas kita untuk bertarak dalam hal makan, minum, berpakaian, dan membangun dan memperlengkapi rumah-rumah kita, karena adalah kewajiban kita untuk memberikan kepada Allah persepuluhan, pemberian, dan persembahannya. Pemberian tadi sumbangan-sumbangan, penyangkalan diri kita, dan kemudian persembahan yang kudus seperti perpuluhan. Kelop pelajaran kita dari awal sampai akhir ini, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau kita di akhir zaman ini, sudah waktunya kita bertarak dalam hal ini. Pendeta, apakah Anda bisa ke rumah makan? Ya, oh bisa, tidak masalah. Apakah Anda bisa beli baju, beli sepatu? Oh bisa. Apakah Anda bisa beli rumah? Oh bisa. Apakah Anda bisa beli mobil? Oh bisa. Lalu, setelah ketiga hal ini dilakukan, baru kita dengan lega melakukan yang lain. Kalau kita mau menjadikan Allah yang pertama dan utama, maka kita lakukan ketiga hal ini. Kita singkan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Oke, baru kita bisa melakukan hal yang lain. Tapi kadang-kadang manusia di zaman modern ini, di zaman di mana orang akan semakin mencintai dirinya sendiri, kata firman Tuhan, karena akhir zaman orang semakin mencintai dirinya sendiri. Mereka putar. Mereka dulu buat hitungan mobil, rumah, tanah, baju, sepatu, baru sisanya mereka buat yang ini. That's the problem.
Apakah kita mau putting God first in our life atau tidak? Tapi saya yakin bahwa Jemaat Jasa Colorado sudah melaksanakan apa yang kita sudah pelajari dari malam ke malam. Saya terlalu yakin, saudara-saudara. Ya. Amin, saudara-saudara. Amin, Pak Pendeta. Amin. Saya Amin. terima kasih. Karena saya dengar banyak sekali juga berkorban. Ya. Itu sebabnya, saudara-saudara. Ya. Jika juga saudara-saudara mau berkorban, sudah banyak pengorbanan yang saudara buat sampai hari ini. Terakhir saya dengar kesaksian dari Pendeta Bartlett Sumendang. Puji Tuhan atas pengorbanan yang sudah dibuat oleh Jemaat Tiastar. Kalau masih mau untuk berkorban, ya, maka saya memberikan sedikit challenge. Ada gereja di Manado. Ini sudah 3 tahun saya menggeluti untuk menyelesaikan gereja ini. Saya diberi tugas. Karena ini berada di jalur wisata. Jembatan Soekarno yang ada di kota Manado. Jadi orang-orang pasti melewati areal ini. Dan kalau mereka melihat gereja kita, gereja yang busuk, aduh, sangat memalukan nama Tuhan. Itu sebabnya kami diberikan tugas untuk memperindah rumah Tuhan yang ada di Sindulang ini. Ya, itu turun-turun jembatan Soekarno bagi mereka yang sudah pergi ke Manado. Jembatan yang menjadi ikon kota Manado. Ya. Tapi masih kalah jauh dengan San Francisco. Ya, kalah jauh. Belum apa-apanya jembatan Soekarno, saudara-saudara. Tapi ini menjadi ikon kota Manado. Orang lalu lalang dan conference melihat bahwa jemaat ini mungkin perlu dibantu. Jadi kami ditugaskan untuk memperindah rumah Tuhan ini. Ya, ini bagian kanan ini belum selesai, masih kosong di atas, belum ada atap, saudara-saudara. Ini juga belum selesai ya. Kita lihat ini. Ya, itu belum selesai, masih terlihat langit-langit di atas ini. Ini untuk pastori. Kalau Pendeta Yoram datang ke Manado, nanti bisa istirahat di sini, saudara-saudara. Ya, ini ada pastori dan juga satu kamar untuk tamu. Karena ini adalah areal wisata. Orang lalu lalang di jembatan ini. Jika saudara masih mau menyangkal diri juga, masih mau melanjutkan penyangkalan dirinya, kiranya sudi untuk berbagi sedikit berkat dan membantu penyelesaian gereja ini. Sudah 2 tahun terhenti, saudara-saudara, apalagi masa COVID ini. Ya. Kutipan terakhir. Umat Tuhan yang setia selamanya menjadi misionaris yang agresif, mengabdikan sumber penghasilan mereka kepada kehormatan namanya, dan mempergunakan dengan bijaksana talenta mereka dalam pekerjaannya. Ya. Talenta, berkat, harta yang Tuhan titipkan, kita gunakan untuk kemuliaan namanya, untuk kehormatan namanya, saudara-saudara. Kalau kita diberkati dengan dahsyat, biarlah kita menjadi saluran berkat Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang cinta diri. Kalau Tuhan memberikan talenta menyanyi kepada kita, biarlah kita menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita hanya mau menyanyi di tempat karaoke, sedangkan di gereja tidak. Kita diam 1000 bahasa. Ada umat Tuhan kalau di gereja lagu buka dinyanyikan, ya, lagu berdiam-berdiam dinyanyikan, ya, lagu tutup dinyanyikan. Dia seperti sariawan, saudara-saudara. Susah sekali membuka mulutnya. Tapi jangan coba-coba kalau di tempat karaoke. Suaranya keras sekali terdengar. Bukan cuma dalam ruangan, tapi sampai di luar. Ya, ini menjadi tantangan bagi kita. Gunakan talenta yang diberikan kepada kita untuk kemuliaan namanya. Ya, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Datang ke gereja, pertemuan kudus pada hari Sabat kita datang. Jangan cuma di jam khotbah seperti yang disaksikan beberapa hari kemarin. Ya, kemarin. Jangan cuma di jam khotbah. Dari awal kita berikan waktu terbaik kita untuk Tuhan.
Kita bisa berjam-jam di muka TV, saudara-saudara. Kita bisa berjam-jam melihat-lihat di mall. Kita bisa berjam-jam mengadakan perjalanan untuk piknik. Tetapi kita sulit sekali memberikan waktu 3 jam normal ibadah Sabat. Mari saudara-saudara, ya, gunakan waktu kalau kita mengasihi Dia dan kalau kita mengasihi sesama kita. Ayat penutup. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita diuji dengan 3 hal tadi, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika kita sudah mengasihi Allah, kita melakukan tadi hal-hal yang kudus, yang menjadi milik Tuhan, yang kudus, kita berikan dengan sukacita, kita sudah memenuhi hukum Tuhan yang pertama. Ketika kita berbagi dengan orang, mengasihi orang lain, tidak membenci orang, tidak menyimpan dendam sampai dibawa ke dalam kubur, kita telah melakukan hukum yang kedua. Dan kedua hukum ini dipres menjadi hukum kasih. Dan ini adalah inti dari seluruh firman Tuhan. Marilah kita berdoa supaya kita bisa melakukan hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Adalah doa dan harapan saya dan harapan kita semua. Amin. Amin. Amin.